Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dirgo Mukti berhasil melemparkan Suto Sinting alias pendekar mabuk ke dalam jurang. Tapi urusan belum selesai, ada 3 sosok yang menyerangnya. Siapakah 3 sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Ya, Suto telah dianggap mati oleh 3 perempuan patah hati. Tapi sebenarnya dia sedang menjadi penonton pertarungan di atas Bukit Jagal itu sama Dewa Racun. Ini semua gagasan Dewa Racun, si kecil yang cerdik itu. Ia berhasil menemukan seekor orang hutan. Ia cepat jinakkan orang hutan itu, lalu ia suruh Suto menggunakan ilmu seberang raganya, sehingga orang hutan itu bisa menjadi wujud dirinya di mata orang-orang yang ada di atas bukit tadi. Orang hutan yang sudah berubah wujud Suto itu masuk arena pertarungan dan tentu saja dengan mudahnya dikalahkan Dirgo Mukti. Dengan begitu, Dirgo Mukti berhak menuntut janji dari ketiga perempuan licik itu, dan ketiga perempuan licik menjadi kebingungan karena tidak menyangka bahwa Dirgo Mukti benar-benar dapat membunuh pendekar mabuk. Pendekar mabuk tertawa geli melihat 3 perempuan licik itu berontak, tak mau ditagih janjinya oleh Dirgo Mukti. Rupanya mereka benar-benar bernafsu untuk membunuh Dirgo Mukti, sehingga walaupun keadaan Dirgo Mukti sudah lemah dan parah, mereka masih terus menyerangnya. Sampai akhirnya Dirgo Mukti tersungkur jatuh dengan luka dalam dan luar. Namun ia masih bisa berlutut dan mencoba berdiri lagi. "Habislah nyawamu sekarang juga, Jahanam!" geram perawan sesat sambil lancarkan pukulan pamungkasnya yang amat berbahaya itu. Tapi tiba-tiba kilatan cahaya merah dari tangan perawan sesat tersentak ke samping, didorong oleh kilatan cahaya hijau yang datang secara tiba-tiba. Tabrakan cahaya bertenaga dalam tinggi itu membuat bukit bagaikan mau rubuh, dan tumanya mengguncang bumi, membuat ketiga tubuh perempuan itu terpental berlainan arah, jatuh terlentang dengan erangan yang lirih. Ketiganya cepat berusaha untuk bangkit kembali. Terdengar suara tawa mirip kuntilanak yang berdiri di depan mereka bertiga. Suara itu berasal dari seorang nenek berjubah biru lusuh, pakaiannya serba abu-abu, badannya agak bungkuk, rambutnya digulung naik berwarna abu-abu juga. Di pinggangnya terselip tengkorak kambing bergagang tulang ikan berukuran antara 2 jengkal. Peri malam tak asing lagi dengan wajah bermata cekung angker itu, karena dulu ia pernah menjadi murid nenek keriput, bergigi ompong, dan tak bisa menyebutkan huruf R. "Guru, jangan sebut aku gurumu lagi, Peri Malam," kata nenek angker yang dikenal dengan nama Mawar Hitam dari Pulau Hantu itu. "Kamu sudah bukan lagi muridku. Kamu sesat dan perlu ku hajal juga lupanya." "Tunggu!" sentak perawan sesat ketika Mawar Hitam ingin menghantamkan pukulan jarak jauhnya. "Apa urusanmu ikut campur pertarungan kami ini, nenek peot?" "Aku memang cali-cali anak muda ini. Dia punya kesaktian cukup lumayan buat ku selap, sama dengan kesaktian gulumu, si Nyai Lembah Asmara itu. Aku akan jadi orang yang paling tinggi ilmunya. Setelah ku selap,
banyak ilmu dari olang-olang yang kuselamatkan dari pertarungan. Dengan sekali sentak kaki, tubuh Dirgomukti sudah melesat sendiri dan jatuh di pundak Mawar Hitam. Badannya bungkuk semakin bungkuk lagi menggendong tubuh Dirgomukti yang sudah nyaris mati itu. Akan kau bawa kemana dia? Kami harus membunuhnya lebih dulu, baru kamu boleh membawa mayatnya pergi, sentak selendang kubur. Benar guru, saut peri malam yang sudah terbiasa memanggil guru kepada Mawar Hitam. Kami harus hancurkan Dirgomukti karena dia telah membunuh Suto. Pendekar mabuk belum mati, dia masih sembunyi. Kalian telah dikecohkan oleh pendekar mabuk. Kalian tidak akan sanggup melawan Suto, karena Suto itu adalah lawanku. Aku halus tebus kekalahanku dalam lembutan pusaka tuak setan. Setelah aku tebus kekalahanku tempo hari, aku halus bunuh gulunya yang bernama Bidadari Jalang. Tapi itu nanti, kalau aku sudah selap banyak ilmu dari orang-orang bodoh macam Dirgomukti ini. Mawar Hitam bergerak mau tinggalkan tempat, tapi perawan sesat cepat lompat dan hadang langkah Mawar Hitam. Dengan berani, ia menyentak Mawar Hitam. Tinggalkan manusia itu di sini. Kamu mau cari-cari mati rupanya. Mawar Hitam segera kibaskan tangannya bagai menyambar nyamuk. Tepat pada saat itu, sinar merah berbentuk bulat seperti bola kecil itu melesat dari siku Mawar Hitam, melesat ke dada perawan sesat. Kejap berikut, Dewa Racun lepaskan anak panahnya dari atas pohon. Panah itu meluncur bagai kilat menyambar bola merah. Duar! Tubuh Mawar Hitam tersentak mundur karena hempasan angin dari ledakan bola merahnya itu. Perawan sesat terpentang dan nyaris jatuh ke jurang dalam itu. Ledakan itu menimbulkan hentakan gelombang yang cukup besar. Mawar Hitam sendiri segera berpaling ke arah datangnya anak panah tadi. Kurang ajar, geramnya dengan beringas. Tiba-tiba, tubuh pendekar mabuk sudah berada di samping Mawar Hitam dalam satu lompatan berkecepatan tinggi sekali itu. Pendekar mabuk langsung berkata, kalau kau mau hadapi aku, sekaranglah kita tentukan pertarungan kita di sini, Mawar Hitam. Yang terkejut bukan hanya Mawar Hitam, tapi ketiga perempuan itu sama-sama tersentak kaget dan mundur dalam jarak tertentu. Dia masih hidup, bisik selendang kubur kepada peri malam, tapi yang diajak bicara hanya terbengong. Perawan sesat juga hanya berdiri mematung tak berkedip. Suto, saatnya belum tiba untuk pertarungan kita. Tunggu beberapa waktu lagi. Akan kuhancurkan kamu sampai selembut selbuk tepung. Jangan sangka aku tidak bisa ungguli ilmumu, Suto. Terserah kamu. Tak sadar pendekar mabuk ikut cadel bicaranya. Namun buru-buru ia perbaikin lagi. Terserah kamu, Mawar Hitam. Kapan saja kau menghendaki pertarungan kita, ku siap menunggumu. Tunggu saatnya. Dan tiba-tiba Mawar Hitam seperti membanting sesuatu. Asap mengepul tebal dari sebuah letupan. Asap itu menipis. Mawar Hitam ternyata sudah hilang dari pandangan bersama tubuh Dirgomukti. Ada yang masih bernafsu membunuhku? Tantang pendekar mabuk kepada ketiga perempuan itu. Tapi tak satu pun menyaut, tak satu pun bergerak. Bahkan ketika Suto tertawa sambil tinggalkan tempat itu, mereka hanya bisa mengikuti dengan pandangan mata bengong. Dewa Racun datang menyambut langkah Suto. Orang kerdil itu tersenyum-senyum sambil berkata, Kurasa sudah tidak adalah masalah dengan Bukit Jagal ini, Suto. Kita langsung saja pergi ke sana. Baik, aku sependapat denganmu, Dewa Racun. Nyai Gusti, pasti akan senep. Bukan, akan senang menerima kedatanganmu. Nyai Gusti pasti sudah tidak sabar menunggumu, bukan menungging, sentak Dewa Racun yang segera ditertawakan oleh Suto.
Langkah kaki Suto begitu cepat seiring dengan langkah kaki Dewa Racun. Dalam kejap berikut, pendekar mabuk dan Dewa Racun sudah sama-sama menghilang dari pandangan tiga perempuan salah tingkah itu. Mengapa kita tidak membunuhnya? Suto sudah ada di depan kita, kata Pri Malam. Selendang Kubur berkata, adakah dari kita yang tega membunuhnya? Tak satu pun ada yang menjawab dari mulut mereka. Semua diam, bingung, dan hanya bisa saling pandang satu dengan yang lainnya. Selesai. Terima kasih telah menonton video Pendekar Mabuk dengan judul Pertarungan di Bukit Jagal. Nantikan episode Pendekar Mabuk selanjutnya dengan judul Utusan Siluman 7 Nyawa. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.